Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, sedang bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel YouTube Tonatan TV. Sedulur sekalian, kemarin kita telah mengupas tentang pesugihan-pesugihannya Bloro. Nah, di Ponorogo sebetulnya juga banyak tempat-tempat yang dianggap keramat untuk pencari pesugihan. Kalau dahulu, selain kewaruan, di situ juga ada pencari pesugihan. Di mana itu? Kalau panjenengan melihat di channel YouTube Tonatan TV, panjenengan pasti telah melihat tentang bagaimana keberadaan dari tempat-tempat angker, tempat-tempat wingit, tempat-tempat yang dikeramatkan di Ponorogo dan sekitarnya. Untuk itu, salah satu kisah-kisah yang pernah dialami secara spiritual gaib atau rohani dari teman-teman banyak sekali, yang tentunya mereka akan berkisah dan menuturkan tentang lokasi-lokasi yang dianggap keramat dari kacamata batin mereka, tentang bagaimana sebetulnya keberadaan lokasi tersebut. Sedulurku sekalian, simak terus ya channel Tonatan TV, dan ingat, jangan di skip biar Anda gamblang. Lak gamblang gamblang gampang nampane. Ngaten nggih. Monggo disimak. Sedulur sekalian, saat ini saya datang ke markasnya dari komedian Cerita Plesetan, di mana di situ ada Kang Pus, salah satunya dari komedian Cerita Plesetan. Beliau juga pernah menjalani napak jejak atau napak tilas pada tempat-tempat wingit atau tempat-tempat keramat yang ada di Ponorogo bersama dengan beberapa temannya. Nah, kondisi dari tempat keramat yang telah ditapaki jai Pak Kus atau Kang Kus ini, ada yang berada di Duluko, ada juga pernah berada di Basuko atau Sukun, juga pernah berada di beberapa tempat yang dianggap keramat di Ponorogo. Nah, bagaimana kondisi batin, kondisi gaibnya dari kacamata batin dari komedian kita Kang Kus Dian di salah satu tempat keramat di Ponorogo. Selamat malam Kang Kus. Malam. Ini sambil ngopi, sambil rokokan, masuk ngopi nih ruang teko ya, di markasnya Cerita Plesetan. Ini saya ingin bertanya Kang Kus, bagaimana sebetulnya kondisi tempat keramat yang sampean ceritanya pernah napak tilas bersama beberapa teman panjenengan itu? Ya, kalau saya itu sebenarnya mau bercerita itu mungkin dipercaya atau tidak, tapi menurut saya itu saya pernah di Duluko ya. Duluko okay. Itu saya sudah lupa kemarin itu, yang intinya sebelum tahun 2020 ya, itu dari teman-teman penghayat dari Kerwanan Sabta Dharma, yaitu remaja Jawa Timur. Dikasih alat ini, saya semakin gilap ini. Nah, waktu itu kita kan napak tilas. Yeah. Pada waktu itu ada beberapa tempat, diantaranya di Ponorogo, yaitu di Duluko, juga di Sukuh. Juga kemarin sempat ke itu di Cekok, itu Cokodok. Tapi yang saya ceritakan ini yang ada kejadian-kejadian yang mungkin juga dari teman-teman remaja ya. Itu sebenarnya di sana
Sebenarnya apa tujuan kita ke sana hanya napak tilas, yaitu perjalanan Bapak Panuntun Agung Sri Gutomo pada waktu beliau masih Sugeng, yaitu napak tilas yang istilahnya di sana tujuannya yaitu napak tilas itu adalah suatu meniti jejak sejarahnya Bapak Panuntun Agung. Dan di situ sebenarnya kita juga bisa dikatakan bukan ritual, tapi memohonkan, ya, memohon ampun. Mungkin di situ banyak roh-roh yang masih penasaran ya di sekitar situ, terutama di Teloko. Di Teloko itu banyak dikenal dengan mungkin Kerajaan Jin. Ya, Kang Jinggo sudah kenal ya seperti apa kabarnya di Teloko. Tapi waktu itu ya kemungkinan seandainya itu tahu juga kita itu begini. Jadi untuk menggebankan antara hal yang mungkin dianggap sebagai gaib, menurut saya itu ya. Jadi di sana kita sebenarnya dalam apa itu ajaran Kerawanan Sabta Dharma, yaitu ening ya. Ya. Jadi ening, bila mana ada roh-roh yang masih penasaran, kita mohonkan ampun dan kita sowankan kepada Yang Maha Kuasa juga. Semoga bisa kembali ke sentralnya masing-masing. Ke sentralnya yaitu sentral Yang Maha Kuasa. Mengenai kejadian-kejadian yaitu sebenarnya banyak, tapi kita mengekspos dengan apa itu bercerita itu kita nggak berani, dalam arti nggak berani nanti dikirain ini apa itu murni dengan jualan atau mungkin ketidakpercaya dengan kata ya monggo istilahnya ini disikapi dengan yang apa itu bijak ya, dalam arti asal Teloko itu sudah terkenal seperti itu ya, di mana-mana saja sudah mengenal dengan Teloko itu adalah suatu kerajaan jin. Menurut saya semua yang hal dengan katakanlah yang wajar yaitu gaib itu sebenarnya banyak, bukan hanya di Teloko saja. Tapi waktu itu begini, memang benar di sana menurut saya yaitu Di Teloko ya, di Teloko ini entah itu orang berkata apa, itu menurut saya anggap saja ini adalah suatu cerita saya pribadi. Ya. Di sana saya itu istilahnya apa ya, dipersilahkan itu apa itu, dimonggokkan, Dimanggakan. Dimanggakno bahasa Jawanya, dipersilahkan ya, dimanggakno atau dipersilahkan untuk masuk. Pada waktu itu banyak di kiri kanan itu sebenarnya saya sudah apa itu sudah kayak mimpi waktu itu, di kiri kanan dengan banyak tanaman apa itu buah pisang itu sudah masak, ada matang semua, kuning-kuning itu ya, itu dipersilakan dengan istilahnya cantrik-cantrik atau mungkin prajuritnya dan lain sebagainya. Lah pada waktu itu saya masuk ke sana, saya dimonggokkan, ditanya seperti apa. Ya maksud saya apa ketujuannya ke sana. Cuma saya karena waktu itu tujuannya memang kita tujuan baik. Kalau memang mau berinteraksi ya saya dengan interaksi dengan baik dengan tujuan kita adalah apa napak tilas yaitu Panuntun Agung Sri Gutomo waktu itu ya. Tujuannya juga sama, napak tilas. Bila mana di situ ada suatu apa itu roh-roh yang penasaran, saya anggap ya ini kita sempurnakan istilahnya, kita sowankan kepada Yang Maha Kuasa. Pada waktu itu beliaunya istilahnya penguasanya di situ sebenarnya juga nggak mau, tapi kita datang dengan baik. Pada akhirnya juga ada pesan-pesan sebenarnya di situ. Kalau mau itu saya mau dikasih apa permintaan saya, ada satu bokor itu berisi emas, ada apa itu berbentuk
ini kan waktu zaman dulu ada kinang itu apa itu Mas? Anu kalau Beruang. ya seperti itu. Apa jenenge? Itu terbuat emas dan ada tongkat juga waktu itu. Godean ya. Iya. Godean. Godean emas ya. Oh iya. Terus itu. tongkatnya juga emas Pak ini. Emas itu Emas. silahkan diambil, tapi jangan mengganggu di sini. Nah, karena saya sifatnya juga tidak mengganggu. Pada akhirnya saya itu dikasih sesuatu, Diterima Pak itu ya. saya terima. Saya dikasih sesuatu. Intinya juga beliaunya juga awalnya itu baik, saya juga menerima dengan baik. Cuma catatannya saya satu, disuruh jalan ke belakang 7 kali, Ya, 7 betul. Ya, langkah. ya. Tapi kalau jangan sampai kalau sebelum 7 langkah itu menoleh ke belakang. Toh akhirnya saya menoleh ke belakang. Dalam 3 langkah ke 3 langkah ke belakang saya sudah menoleh. Tahu-tahu, Ya. tahu-tahu di belakang saya itu sudah jurang. Oh gitu ya. Iya, saya di jurang. Saya begitu terkejut. Saya masih punya apa ya istilahnya, ingat bahwa yang saya pegang ini mungkin sesuatu ya, anggap saja ini Emas. sebagai oleh-oleh ya itu ya. Jadi saya menganggap sesuatu. Pada akhirnya saya begitu, beliaunya dia malah tertawa seakan-akan dia itu menang ya. Wah, pada akhirnya dengan apa itu sesuai dengan petunjuk, dengan kita dengan istilahnya mengucap asma 3, kita memohonkan ampun. Asma 3 di dalam keajaran kerohanian Sabta Dhamma adalah Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, yaitu mudah-mudahan roh suci atau roh penasaran yang berada di sini kita sowankan, kita mohonkan ampun seperti itu. Dia malah justru tertawa-tawa, tapi seakan-akan sudah menjauh dari saya. Ya. Tapi namanya di situ kan namanya apa ya, cantri-cantri atau mungkin prajurit dan lain sebagainya, masih dengan nggak ada yang bicara itu. Pada akhirnya saya kan saya ini merasa ditipu. Kalau sudah tidak bisa saya sowankan, saya sempurnakan, ya sudah, saya izin pulang. Akhirnya saya pulang kan gitu kan. Ya. Belum ada sekitar 200 meter, ya kan. Ya. Saya buka yang itu tadi, saya buka. Ternyata bukan Emas. hanya sebuah emas, tapi namanya cuwilan gendeng atau wingko. Seperti itu. Jadi kalau kita akhirnya, menoleh ke belakang, yang kita duga emas menjadi wingko juga Pak ya? Atau kembali memang? Nggak tahu. Kalau 7 langkah ke belakang, kemungkinan saya nggak Noleh. 3 langkah nggak noleh. Ya saya pasti masuk jurang. Sudah masuk. Iya. Sudah masuk alamnya situ. Mungkin saya nggak tahu lagi. Karena itu. memang mereka itu lebih jahat dari manusia dalam Ternyata seperti itu. ya Pak ya. Tapi karena saya itu percaya bahwa Tuhan, yaitu Allah, dan apa sebutannya dari teman-teman itu, yang penting yang Maha Esa, yaitu saya itu pasti diberi apa itu kekuatan yang lebih kan. Kalau di dalam alam gaibnya situ setelahnya jahat, saya nggak ada niat untuk jahat. Ternyata yaitu saya masih dilindungi oleh Tuhan yang Allah yang Maha Kuasa. Iya. Tapi apakah memang di Deluko itu seperti kerajaan jin itu Pak ya? Benar, memang seperti itu Pak. Jadi kalau mau Kang, ya namanya orang itu, namanya orang ya ini. Kalau mau ketemu apa dengan barang halus, kita nggak boleh kasar. Contoh saja begini, kita kalau menemukan Tuhan atau Allah atau apa sebutannya, yaitu yang Maha Esa, yaitu kalau nggak halus nggak bisa Kang. Ya nggak bisa Misalkan menemukan. Makanya kalau halus sudah ketemu halus, mudah-mudahan ini bisa interaksi juga. Begitu Kang. Ya, makasih Pak Kus ya atas penuturannya tentang kerajaan jin di Deluko. Oke sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kerajaan jin yang ada di Deluko secara pandangan gaib dari komedian dan juga pelaku dari spiritual kerohanian Sabta Dharma. Sedulurku yang berbahagia, tentunya kita harus ingat, pesugihan bukan jalan untuk mencari kekayaan kalau itu bersekutu dengan setan. Lebih baik kita tetap
berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, dan tetap berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita istiqomah, ajak, tidak ngeredek dalam menjalani apapun, tentunya kita akan menjadi yang sukses. Rino ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sedulur sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kerajaan jin yang ada di Delogo secara pandangan gaib dari komedian dan juga pelaku dari spiritual kerohanian Sabta Dharma. Sedulurku yang berbahagia, tentunya kita harus ingat, pesugihan bukan jalan untuk mencari kekayaan kalau itu bersekutu dengan setan. Lebih baik kita tetap berpegang teguh pada keyakinan kita, yakni keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, dan tetap berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita istiqomah, ajak, tidak ngeredek dalam menjalani apapun, tentunya kita akan menjadi yang sukses. Rino ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.